Mbah Saridin atau Syekh Jangkung. Syekh Jangkung atau Mbah Saridin dikenal sebagai wali yang penuh karomah. Beliau punya sejarah panjang dengan berbagai macam versi dan terus menjadi buah bibir bagi masyarakat luas. Dari segi nama, ada yang menyebut Syekh Jangkung karena kisahnya bersama Sunan Kalijogo. Serta ada juga yang menjulukinya Kyai Lando karena pernah memelihara kerbau Lando. Melalui ringkasan Dr. Andus W. Darmanto, penilik kebudayaan Kecamatan Kajen dalam Saridin, seri 1, yang sumbernya didapat dari cerita lisan masyarakat sekitar, ada dua versi kisah kelahiran dan masa kecil Mbah Saridin. Versi pertama, dari kisah tutur masyarakat ada yang menceritakan bahwa Mbah Saridin merupakan anak kandung Sunan Muria dan Dewi Sujina yang merupakan adik kandung Sunan Kudus. Mbah Saridin sengaja dipondokkan ke tempat Kyai Ageng Kiringan. Mengingat hubungan dekat antara dua keluarga, yaitu Syekh Muhammad Abdul Sakur, bapak kandung dari Kyai Ageng Kiringan yang merupakan santri kesayangan Sunan Muria. Syekh Jangkung lahir tahun 1540 Masehi. Beliau adalah putra dari Sunan Muria dan Nyai Sujina atau Dewi Samaran, adik dari Sunan Kudus. Beliau terlahir dengan nama Raden Syarifuddin atau sering disebut dengan Saridin. Sementara versi kedua, Kyai Ageng Kiringan merupakan ayah angkat dari Saridin. Kyai Ageng Kiringan bersama dengan Nyai Ageng Dewi Limaran atau Nyai Ageng Kiringan, dan keduanya merupakan murid setia Sunan Muria. Ketika masih bayi, Mbah Saridin dilarung di aliran Sungai Tayu. Kemudian diambil oleh Sunan Kalijogo dan diberikan kepada Kyai Ageng Kiringan yang sebelumnya telah bertirakat penuh 3 hari 3 malam di pinggiran sungai saat fajar tiba. Sunan Muria juga berpengaruh besar terhadap jalan kewalian Mbah Saridin. Bila ditarik kesimpulan, secara runtut, Mbah Saridin memiliki nasab kewalian dari Sunan Muria, dinaikkan garis ke atas sampai pada nama Sayyidina Husein. Namun mendapat gemblengan kanuragan dari 3 tokoh besar, yakni Sunan Bonang, Sunan Kudus, serta Sunan Kalijogo. Untuk kisah Mbah Saridin selanjutnya, saksikan video yang diproduksi tim Napak Tilas kali ini. Tapi jangan lupa subscribe, like, share video ini, agar channel ini lebih berkembang. Bagi sebagian warga Pati Jawa Tengah, nama Syekh Jangkung tidak bisa dilepaskan dengan cerita mengenai kesaktian. Syekh Jangkung atau juga dikenal sebagai Saridin yang begitu melegenda. Menurut Babat Pati, Saridin adalah anak angkat Kyai Ageng Kiringan yang ditemukan di pinggir sungai. Selama ini Kyai Ageng Kiringan memang mendambakan anak lelaki meski telah memiliki putri yang bernama Nyi Branjung. Berkat doanya yang husuk, pada suatu hari ditemukanlah seorang bayi laki-laki dengan perantara gaib Sunan Kalijogo yang mengatakan sesungguhnya bayi itu adalah putra Sunan Muria. Bayi itu berselimutkan kain yang berasal dari kain penutup dada sang ibu. Asuhlah dengan bijak, agar kelak menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dan agama. Adapun kain itu, kelak akan menjadi senjata yang ampuh untuk mengatasi setiap bahaya yang mengancamnya. Kata Sunan Kalijogo seperti dimimpikan oleh Kyai Ageng Kiringan. Tentu saja, Kyai dan Nyai Ageng Kiringan sangat berbahagia dan berjanji akan melaksanakan amanat dari Sunan Kalijogo itu sebaik-baiknya. Mereka sadar bahwa mereka hanyalah orang desa, bersepakatlah untuk memberi nama sang bayi itu sesuai dengan adat pedesaan, yaitu Syarifuddin. Untuk memudahkan masyarakat Jawa mengucapkannya sesuai logat, nama Syarifuddin berubah menjadi Saridin. Dengan penuh kasih sayang, suami istri itu mendewasakan Nyi Branjung dan Saridin sebagai kakak beradik, hingga keduanya berumah tangga. Setelah beranjak remaja, Kyai Ageng Kiringan mengirim Saridin untuk berguru kepada Sunan Kalijogo dan Sunan Bonang. Wajar saja kalau Saridin memiliki ilmu pengetahuan agama yang sangat luas. Akan tetapi tidak pernah membuat Saridin menjadi sombong.
Bahkan Saridin bersikap lugu layaknya orang desa. Setelah beranjak dewasa, Nyi Branjung kakak Saridin dinikahkan dengan Prawiroyudo, seorang abdi dalam Tumenggung Nitikusumo dari Mataram yang menjadi buronan. Setelah Kiai Ageng Kiringan wafat, Prawiroyudo mengajak Nyi Branjung pindah ke Miyono. Setelah di Miyono, Prawiroyudo berterus terang bahwa dirinya adalah buronan Kasultanan Mataram dan meminta agar ia kini dipanggil Ki Branjung. Ketika tinggal bersama kakaknya di Miyono inilah, Saridin bertemu dan menikah dengan Sarini putri tunggal Kyai Truno Opat. Dari pernikahan ini Saridin dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Momok. Nyi Branjung dan Saridin oleh orang tuanya mendapat peninggalan warisan berupa kebun pohon durian. Dan keduanya telah setuju untuk membagi uang hasil penjualan panenan buah durian tersebut. Ki Branjung atau Prawiroyudo menawarkan kepada Saridin jika ada buah durian yang jatuh di malam hari maka yang memilikinya adalah Ki Branjung, sedangkan yang jatuh di siang hari maka yang memilikinya adalah Saridin. Untuk menjaga hubungan yang baik dengan saudaranya, Saridin menerima dengan senang hati tawaran Ki Branjung tersebut. Saridin adalah seorang yang sakti, ia kemudian bersemedi pada malam hari memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, agar durian-durian itu tidak ada yang jatuh pada malam hari, tetapi berjatuhan pada siang hari. Dengan demikian, sesuai dengan perjanjian, maka durian-durian itu menjadi milik Saridin. Ternyata, buah durian yang jatuh di siang hari lebih banyak daripada buah durian yang jatuh di malam hari. Sehingga membuat Ki Branjung mengadakan tawaran lagi, yaitu Saridin mendapat buah durian yang jatuh di malam hari, dan kakaknya Ki Branjung mendapat bagian buah durian yang jatuh di siang hari. Harapannya ialah memperoleh banyak durian yang berjatuhan di siang hari. Sekali lagi, Saridin memohon dan bersemedi agar durian-durian itu tidak dijatuhkan pada siang hari, tetapi pada malam hari. Permohonan Saridin terkabul, durian-durian berjatuhan pada malam hari. Hal ini membuat Ki Branjung kecewa dan penasaran karena tidak mendapatkan durian. Maka Ki Branjung mencari akan bagaimana cara untuk mendapatkan durian-durian itu. Maka muncullah niat buruk Ki Branjung untuk mencuri durian-durian yang jatuh pada malam hari. Agar niat Ki Branjung untuk mencuri buah durian tidak diketahui oleh Saridin, ia menyamar dengan memakai pakaian dari kulit harimau. Saridin merasa heran, mengapa buah durian yang biasanya jatuh banyak di malam hari tidak ada yang jatuh. Setelah diteliti ternyata dicuri oleh harimau. Saridin kemudian membuat tombak runcing dari bambu. Pada saat harimau mencuri buah durian, Saridin menusukkan tombak bambu tersebut tepat pada tubuh harimau hingga tewas. Tidak disangka ternyata yang dibunuh bukan harimau, tetapi kakak iparnya sendiri. Masyarakat Desa Miyono gempar. Ki Branjung, salah satu warga yang cukup terpandang karena kekayaannya, ditemukan tewas di kebun belakang rumahnya. Segera petugas dari desa mengusut ke tempat kejadian perkara, menyelidiki sebab kematian Ki Branjung dan siapa pembunuhnya. Di saat warga Desa Miyono sudah berkerumun di rumah Ki Branjung, tiba-tiba muncul Saridin. Masyarakat langsung menunjukkan pandangan pada adik ipar Ki Branjung yang terkenal melarat itu. Saridin datang dengan sebilah bambu runcing yang ujungnya berlumuran darah. Segera Saridin dipanggil. "Kemari kamu, Din," ujar seorang petugas. "Ya, saya Tuan," jawab Saridin. "Kamu tahu siapa yang membunuh Ki Branjung?" ujar petugas itu sambil menunjuk mayat Ki Branjung dengan sikap menyelidik. Saridin menggelengkan kepala. Tapi petugas yang sudah curiga itu tak mau menyerah. Mayat Ki Branjung yang mengenakan baju harimau ia rapikan lagi, hingga tubuh Ki Branjung yang terbaring itu kini menyerupai harimau. "Nah, kalau ini, kamu tahu siapa yang membunuh?" tanya petugas itu lagi. "Pelak, kalau harimau ini saya yang membunuh," jawab Saridin. Tak ayal warga Desa Miyono gempar dengan pernyataan Saridin itu. Berarti Saridinlah yang membunuh Ki Branjung. Dibawalah Saridin menghadap kepala desa untuk disidang secara adat. Kepala desa merasa bingung
apa yang harus ia putuskan. Di satu sisi ia mengetahui bahwa Ki Branjung telah dibunuh oleh Saridin, tapi Saridin tidak bisa dihukum sebab yang ia bunuh adalah harimau. Karena merasa tidak bisa mencari solusi masalah yang baru pertama kali terjadi ini, Kepala Desa Miyono membawa kasus ini ke Kadipaten Pati. Di hadapan Joyokusumo, Bupati Pati, kejadian tadi kembali berulang. Kalau pakaian harimau Ki Branjung dibuka, Saridin tidak mengakui ia telah membunuh. Tapi kalau pakaian Ki Branjung dirapatkan, Saridin mengakui ia telah membunuh. Akhirnya bupati tersebut merasa Saridin yang dihadapannya ini adalah orang desa yang lugu dan dungu. Maka dengan sedikit berbohong ia berkata, "Ya sudah, kalau begitu harimau yang salah. Karena harimau salah, ia harus dikubur. Kamu sendiri akan saya beri penghargaan karena telah membunuh harimau. Kamu nanti akan saya pindahkan ke bangunan besar. Di sana kamu akan diberi makan gratis setiap hari. Kamu bebas tidur atau mengerjakan apa saja. Tapi kamu tidak boleh keluar. Kamu hanya boleh keluar kalau kamu bisa. Nanti, kalau kamu mau mandi akan ada orang yang mengantar dan menjaga kamu," ujar Joyokusumo kepada Saridin. Sebagai orang yang melarat, tentu saja Saridin senang mau diberi makan gratis. Apalagi kalau mandi akan diantar. Maka dibawalah Saridin ke tempat enak yang tidak lain adalah penjara itu. Di sana ia mendekam sebagai tahanan. Disitulah Saridin mulai menyadari apa yang menimpanya. Karena bupati membolehkan dirinya keluar dari penjara kalau ia bisa. Saridin ingin keluar untuk minta maaf pada istrinya sebab telah menjadi suami yang berulah. Di sana pula Saridin menghayati wejangan Sunan Bonang yang mengatakan, jika seorang manusia telah menyatukan rasa dengan Sang Pencipta, apa yang diinginkan pasti akan terlaksana. Sebelum dimasukkan ke dalam rumah berjeruji besi tersebut, Saridin bertanya kepada petugas, apakah boleh pulang kalau rindu anak dan istrinya. Petugas memperbolehkan, asal bisa. Beberapa hari kemudian, Saridin memohon kesempatan pulang ke rumahnya. Akan tetapi, jangankan dibukakan pintu oleh para sipir penjara, bahkan izin pun tidak diperbolehkannya. Sadarlah Saridin bahwa dirinya telah ditipu. Di tengah-tengah keyakinannya tersebut, Saridin yang cerdas melihat secercah celah kelemahan dalam memutuskan hukuman penjara atas dirinya. Kelemahan itu adalah pernyataan Adipati Joyokusumo yang intinya ia boleh pulang apabila bisa. Oleh karena itu, ia pun memohon kepada Tuhan agar diberi kesempatan untuk dapat keluar dari penjara, sekedar untuk melihat keadaan anak istrinya. Karena dalam peristiwa tewasnya Ki Branjung itu, sesungguhnya Saridin berada di pihak yang diperlakukan tidak adil. Maka Tuhan mengabulkan permohonannya. Pada suatu malam yang sepi, Saridin mengamalkan kesaktiannya, sehingga terbebaslah dari rumah penjara itu tanpa diketahui para penjaga yang selalu siaga setiap saat. Setelah sampai di rumah, Saridin melihat istrinya Sarini hendak diperkosa oleh petinggi Miyono. Melihat kedatangan Saridin, petinggi Miyono kaget dan langsung melarikan diri, kemudian melaporkan kepulangan Saridin kepada Adipati Joyokusumo. Kejadian ini membuat geger Kadipaten Pati. Setelah pulang menjenguk istri dan anaknya, Saridin kembali ke penjara. Tanpa merasa bersalah, Saridin mengakui kalau dia telah pulang ke rumah untuk menjenguk istri dan anaknya. Hal ini membuat proses hukuman kematiannya pun dipercepat. Saridin kemudian dimasukkan ke dalam peti. Namun, yang terjadi justru prajurit yang berada di dalam peti tersebut, sehingga membuat geram para prajurit. Karena merasa dipermainkan, para prajurit membawa Saridin ke tiang gantungan di alun-alun Kadipaten. Ketika tali sudah dipasang dan hendak ditarik, ternyata tali tersebut menjadi sangat berat, dan Saridin juga menawarkan diri untuk ikut serta dalam menarik tali gantungan tersebut dan dijawab, boleh kalau bisa. Akhirnya, Saridin turut serta menarik tali tersebut yang menyebabkan salah seorang anggota prajurit terpental. Yang kemudian, Saridin dikejar-kejar para prajurit hingga sampai terusir dari wilayah Kadipaten Pati.
Berkat kesaktian yang melekat pada dirinya, Saridin berhasil meloloskan diri. Dan sejak saat itu, Saridin hidup sebagai buronan Kadipaten Pati. Dalam keadaan sedih hidup sebagai buronan, Saridin bertemu dengan Sunan Kalijogo. Kemudian, Sunan Kalijogo mengingatkan agar Saridin tidak sembarangan dalam menggunakan kesaktian yang melekat pada dirinya. Sunan Kalijogo menyarankan Saridin untuk berziarah ke makam ibunya di Kiringan. Oleh karena itu, Saridin pun bergegas pergi ke makam Nyi Sujina. Setelah beberapa malam lamanya nyepi di makam Nyi Sujina, Saridin pun bertemu dengan ibunya itu. Dalam mimpinya tersebut, ibunya menyarankan agar ia berguru kepada Sunan Kudus. Akhirnya, Saridin pun pergi menuntut ilmu di pesantren Sunan Kudus. Hingga pada satu waktu, Sunan Kudus mengadakan pengujian terhadap semua santri, termasuk Saridin, untuk membaca syahadat satu persatu. Semua santri begitu fasih dan lancar dalam mengucap syahadat. Ketika tiba saatnya Saridin harus menjalani tes membaca syahadat, beliau berdiri tegak, berkonsentrasi. Tangannya bersedekap di depan dada. Matanya menatap ke depan. Kemudian menarik napas sangat panjang beberapa kali. Bibirnya komat kamit, entah membaca aji-aji apa. Atau itu mungkin latihan terakhir baca syahadat. Kemudian semua santri terhenyak. Saridin melepas kedua tangannya. Mendadak Saridin berlari kencang menuju salah satu pohon kelapa dan memilih kelapa yang paling tinggi terus meloncat. Memanjat ke atas dengan cepat, dengan kedua tangan dan kedua kakinya, tanpa perut atau dadanya menyentuh batang kelapa. Para santri masih terkesima. Sampai ketika akhirnya, Saridin tiba di bawah belarak-belarak di puncak batang kelapa. Saridin menyibak lebih naik lagi. Melewati gerumbulan bebuahan, terus naik dan menginjakkan kakinya di tempat teratas. Kemudian tak disangka-sangka, Saridin berteriak, melompat tinggi dan melampaui pucuk kelapa. Kemudian badannya terjatuh sangat cepat ke bumi. Badan Saridin menimpa bumi dan terkapar. Tetapi anehnya, seperti tidak ada suara benda jatuh ke bumi. Sebagian santri berlari mendekat untuk melihat Saridin. Saridin membuka matanya dengan wajahnya tetap kosong, seperti tidak ada apa-apa. Ia bangkit dan membungkuk menghadap Sunan Kudus. Gemparlah seluruh pesantren dan penduduk, berduyun-duyun berkumpul dalam ketidakmengertian dan kekaguman. Saling bertanya dan bergumam, namun tidak menghasilkan pengertian apapun. Akhirnya Sunan Kudus mengumpulkan para santri dan penduduk masuk ke dalam masjid. Sunan Kudus kemudian bertanya kepada Saridin, mengapa Saridin menjatuhkan diri dari pohon kelapa. Saridin menjawab, jika hanya sekedar mengucapkan kalimat syahadat, seperti yang dilakukan para santri tadi, anak kecil pun bisa. Maka, Saridin memaknai syahadat dengan menjatuhkan diri dari pohon kelapa seperti itu. Begitulah makna hakikat kalimat syahadat yang ada dalam benak Saridin. Itu mengisyaratkan adanya keyakinan yang mendalam dalam diri Saridin. Jika dengan menjatuhkan diri dari pohon kelapa tadi akhirnya mati, berarti ketetapan kematiannya memang saat itu juga. Karena tidak mati, berarti dia memang belum saatnya mati. Kemudian Sunan Kudus berkata kepada para santri dan penduduk, jika Saridin telah bersyahadat, bukan membaca syahadat. Membaca syahadat adalah mengatur dan mengendalikan lidah untuk mengeluarkan suara dan sejumlah kata-kata. Bersyahadat adalah keberanian membuktikan bahwa ia benar-benar meyakini apa yang disyahadatkannya. Dan Saridin memilih satu jenis keberanian untuk mati demi menunjukkan keyakinannya, yaitu menjatuhkan diri dari puncak pohon kelapa. Menurut Saridin, syahadat adalah mempersembahkan seluruh hidup dan dirinya. Saridin tidak takut mati, karena hidup dan mati adalah kehendak Tuhan. Karena murid baru, Saridin sering dikerjai oleh murid-murid lama. Para santri setiap hari diwajibkan mengisi tempat air untuk wudhu. Nah, Saridin yang juga terkena kewajiban itu, rupanya tidak kebagian ember. Para santri lama tak ada satupun yang mau meminjamkan ember padanya.
Terdorong melaksanakan kewajibannya, Saridin membawa keranjang rumput. Ajaib, air yang seharusnya lolos di sela-sela lubang keranjang itu, malah dapat tertampung, hingga Saridin dapat mengisi tempat wudhu sampai penuh. Para santri hanya melongo melihat ulah Saridin. Berita itu akhirnya sampai kepada Sunan Kudus. Di hadapan gurunya itu, Saridin dengan jujur menceritakan semuanya, tanpa ada satupun yang tertinggal. Untuk itulah dia tunjukkan kesaktiannya ketika beradu argumentasi dengan sang guru soal air dan ikan. Untuk menguji kesaktian Saridin, Sunan Kudus bertanya, apakah setiap air pasti ada ikannya? Saridin dengan ringan menjawab, jika setiap air ada ikannya. Para santri pun tertawa karena menganggap Saridin dungu. Mendengar jawaban itu, sang guru memerintah seorang murid memetik buah kelapa dari pohon di halaman. Tapi setelah kelapa itu dibelah, kagetlah mereka semua, termasuk Sunan Kudus, karena di dalamnya ada ikan hidup yang berenang di air kelapa. Sunan Kudus menganggap Saridin melakukan hal-hal yang tak patut, yaitu memperlihatkan kesaktian diri pada orang lain. Menyadari bahwa budaya memamerkan segala bentuk anugerah Tuhan bisa mengancam eksistensi pesantren Kudus sebagai salah satu pusat dakwah Islamiyah, maka Sunan Kudus mempersilahkan Saridin untuk meninggalkan wilayah Kudus dan tidak boleh menginjakkan kakinya lagi di bumi Kudus. Setelah diusir oleh Sunan Kudus, Saridin tidak pulang ke Landor, namun masuk ke dalam Jumbleng atau tempat buang air besar Kaputren Kudus untuk bertapa. Keberadaan Saridin kemudian diketahui Nyai Sunan Kudus yang hendak buang air. Ketika Nyai Sunan Kudus merasa akan buang air besar, maka masuklah Nyai Sunan ke Jumbleng atau WC tersebut. Baru saja Nyai Sunan ingin jongkok, Saridin tertawa terbahak-bahak. Nyai Sunan terkejut dan tak mengira sama sekali bahwa tempat itu telah ada manusia masuk. Serta merta Nyai Sunan lari untuk melaporkan hal itu kepada Sunan Kudus. Demi mendengar laporan Nyai Sunan, Sunan Kudus segera ke belakang menyatakan kemarahannya. Para santri pun serentak berlarian ke arah Jumbleng, mereka hendak mengeroyok Saridin. Namun Sunan Kudus melarangnya, karena Saridin berada di pihak yang benar, yaitu tidak menginjakkan kakinya di tanah Kudus, melainkan ia berdiri di atas batang bambu di atas kotoran manusia yang berada di Jumbleng tersebut. Kemudian terjadi dialog antara Saridin dan Sunan Kudus. Sunan Kudus bertanya kepada Saridin, sampai kapan Saridin akan berjongkok di situ? Kemudian Saridin menjawab jika Saridin bermaksud berguru kepada Sunan Kudus. Saridin memohon untuk diterima menjadi murid Sunan Kudus. Untuk itu Saridin bersedia melakukan apapun yang Sunan Kudus perintahkan. Dan Sunan Kudus memerintahkan Saridin untuk jongkok di situ selama sepekan. Dan Saridin benar-benar jongkok di Jumbleng itu sampai sepekan. Karena jengkel dengan kelakuan Saridin, akhirnya Sunan Kudus murka dan dikejarnya Saridin untuk diberikan hukuman setimpal. Tetapi Saridin berlari hingga sampai di suatu sungai dan menceburkan dirinya. Ketika Sunan Kudus sampai di tempat itu, Saridin naik ke darat dan melarikan diri dengan meninggalkan bau busuk atau bacin dalam bahasa Jawa. Dan akhirnya tempat tersebut diberi nama Desa Bacin. Saridin terus berlari ke arah barat. Ketika Sunan Kudus sampai di suatu tempat, Sunan Kudus beserta para pengawalnya menginjak-injak pekarangan yang baru dibuat dan rusak. Maka tempat itu kemudian disebut Desa Karanganyar dari perkataan pekarangan yang baru dibuat. Kemudian Sunan Kudus terus mengejar Saridin ke arah selatan. Saridin berlari terus dan sampai di suatu tanggul dan di situ Saridin beristirahat. Di tanggul itu Saridin dengan iseng mendatangkan angin ke arah Sunan Kudus. Tetapi dapat ditahan oleh Sunan Kudus. Hanya pengikutnya yang terkena angin, sehingga banyak yang berjatuhan. Maka tempat tersebut diberi nama Tanggul Angin. Saridin terus berlari dan akhirnya sampai di suatu tempat ia bersembunyi dan naik di atas pohon cangkring yang tinggi. Tidak berapa lama Sunan Kudus datang dan Saridin melihat kedatangannya, terus meloncat turun dan melarikan diri. Kemudian tempat itu diberi nama Desa Cangkring, diambil dari nama pohon cangkring tersebut.
Saridin masih juga berlari, dan tak akan mau menyerah ataupun menghentikan larinya. Jarak antara Saridin dan yang mengejarnya semakin jauh. Sampai di sebuah pasar, Saridin langsung masuk. Melihat kelakuan Saridin seperti kurang sehat akalnya, orang-orang di pasar menjadi bubar. Berkatalah Sunan Kudus bahwa karena orang-orang yang di pasar itu menjadi bubar, maka tempat tersebut dinamakan Pasar Bubar. Rupanya, hal yang dialami Saridin diketahui Sunan Kalijogo. Lalu ia menasihati Saridin untuk sabar, sekalipun perbuatannya tadi dilakukan tanpa maksud menyombongkan diri. Sikap Sunan Kudus juga dijelaskan oleh Sunan Kalijogo sebagai sikap yang wajar seorang manusia biasa yang merasa malu jika dipermalukan di depan murid-muridnya. Setelah peristiwa itu, Sunan Kalijogo menyuruh Saridin mengasingkan diri. Kemudian Saridin diperintahkan untuk bertapa di lautan dengan hanya dibekali 2 buah kelapa sebagai pelampung. Tidak boleh makan kalau tidak ada makanan yang datang, dan tidak boleh minum kalau tidak ada air yang turun. Setelah berhari-hari bertapa di laut dan hanyut terbawa ombak, akhirnya dia terdampar di salah satu kerajaan di Pulau Sumatera. Ada yang mengatakan daerah Palembang, yang belum masuk dalam kekuasaan Kerajaan Mataram. Raja tersebut menganggap remeh Sultan Agung. Saridin menyela omongan raja tersebut. Dia merasa terpanggil sebagai seorang yang sama-sama dari tanah Jawa. Saridin mengaku sebagai hamba Mataram yang mau menguji kesaktian dengan sang raja. Saridin mengaku bisa menghitung jumlah pasukan yang telah siap siaga untuk melawan Sultan Agung Mataram. Lalu Saridin melesat dengan cepat, berlari dari ujung ke ujung tombak yang mengacung ke langit. Semua dihitung dengan cepat seperti kilat. Dia kemudian berada di hadapan raja dengan menebak jumlah pasukan yang berbaris. Raja itu pun tertunduk, bergetar, dan ciut nyalinya menghadapi kesaktian Saridin. Seketika itu raja takluk di hadapan Saridin, namun dia tidak menerima sembah bakti. Saridin menyarankan untuk tunduk kepada Sultan Agung saja, sebab Saridin adalah salah satu hamba dari Mataram. Dengan demikian raja tersebut tunduk takluk kepada Sultan Agung tanpa perlawanan sama sekali. Bahkan, Saridin juga membantu memberantas pemberontak di sana dan dinikahkan dengan putri dari Patih Palembang yang bernama Rohayati sebagai hadiah. Selain sakti mandraguna, Saridin juga dikenal sebagai ahli berdakwah agama Islam. Beramal ibadat, membantu kaum duafa dan para fakir miskin. Konon kabarnya Saridin melanjutkan perjalanan ke Timur Tengah hingga mendapatkan gelar Syekh. Setelah lama mengembara, Syekh Jangkung kembali ke daerah asalnya, yaitu Miono. Ia kemudian dikenal sebagai Sufi, yang namanya cukup disegani di masa kerajaan Mataram. Ia mengajarkan konsep-konsep tasawuf pada orang-orang yang ingin mengaji padanya. Ketenaran Saridin sampai ke wilayah Mataram. Kehebatan Syekh Jangkung akhirnya sampai di telinga Sultan Agung Raja Mataram. Sultan Agung sedang bingung karena warga di Alas Roban mengadu. Karena saat ini banyak warga yang menderita karena Ki Jati penguasa Alas Roban sangat kejam dan banyak membunuh warga yang akan membuka ladang di daerah itu. Ki Jati adalah orang yang sangat sakti yang bisa berubah menjadi siluman ular yang sangat ganas. Tidak itu saja, Ki Jati yang menganut aliran sesat selalu menculik gadis-gadis muda di sekitar Alas Roban untuk dijadikan tumbal agar dia tetap berdaya dengan ilmu hitamnya. Sultan Agung lalu minta tolong pada Syekh Jangkung untuk menumpasnya. Syekh Jangkung lalu mendatangi Ki Jati. Terjadilah pertarungan hebat antara Syekh Jangkung dengan Ki Jati. Ki Jati kalah, dan Syekh Jangkung minta agar Ki Jati meninggalkan Alas Roban. Namun, Ki Jati masih menyimpan dendam pada Syekh Jangkung. Atas jasanya menumpas penguasa Alas Roban, Syekh Jangkung mendapat hadiah dari penguasa Mataram Sultan Agung untuk mempersunting kakak perempuannya Retno Jinoli. Saat Syekh Jangkung akan melaksanakan pernikahannya, Ki Jati masih dendam raganya masuk ke dalam Retno Jinoli. Syekh Jangkung kini harus berhadapan dengan siluman ular Alas Roban yang merasuk ke dalam diri Retno Jinoli. Dengan sungguh-sungguh,
Syekh Jangkung menyembuhkan calon istrinya. Istri Syekh Jangkung sembuh, dan siluman ular yang masuk ke raga Retno Jinoli diusir keluar. Wanita terah keraton Mataram itu lalu menjadi istri sah Syekh Jangkung dan diboyong ke Miono. Sebagai keturunan ningrat dan ulama, Syekh Jangkung pernah mengemban amanah Sultan Cirebon untuk menumpas pemberontakan yang telah melakukan penculikan terhadap putri Sultan Cirebon, Ratu Pandan Arum. Untuk menumpasnya, Syekh Jangkung dibantu oleh Sunan Kalijogo, Sayyid Widagdo, Sayyid Abdullah Asyik, dan Sayyid Panjunan. Misi ini mendapat keberhasilan yang gemilang meskipun salah satu anggota ulama ini ada yang mati syahid, yaitu Sayyid Widagdo. Ketika usia Syekh Jangkung mendekati senja, dia memilih hidup sebagai petani dengan membuka perkampungan baru di kawasan Pati. Dalam perjalanan mencari perkampungan, sampailah di desa Lose. Di sini, dia bertemu dengan 7 orang yang sedang memperbaiki atap sebuah rumah. Dari sinilah Syekh Jangkung ingin membuktikan kebaikan perilaku ke-7 orang tersebut. Lantas, dia mengalihkan perhatian dengan bertanya, apakah ada warga sekitar yang akan menjual kerbau untuk membajak sawah? Ke-7 orang melihat pakaian Syekh Jangkung yang kotor, tidak mengindahkan pertanyaan tersebut. Malah menghinanya dengan jawaban yang menyakitkan. Mereka mengatakan di desanya tidak akan ada orang menjual kerbau padanya. Namun, bila mau, dia akan diberi kerbau yang sudah mati. Di luar perkiraan ke-7 orang itu, Syekh Jangkung menerima tawaran mereka. Lalu berangkatlah mereka menuju tempat kerbau mati. Syekh Jangkung lantas menatap kerbau yang sudah tidak bergerak itu. Badannya sangat besar dengan tanduk yang melengkung. Melihat kerbau itu, Syekh Jangkung meminta kepada Tuhan agar kerbau itu dihidupkan kembali. Syekh Jangkung mengelus-elus tanduk kerbau itu. Aneh bin ajaib, tiba-tiba kerbau itu mengibaskan ekornya, menandakan dia hidup kembali. Tahu kejadian ajaib itu, serta-merta ke-7 orang langsung bersujud untuk menyampaikan permintaan maafnya. Sejak itu Syekh Jangkung membuka perkampungan di tempat ke-7 orang tersebut, yang lantas dikenal dengan nama Desa Landel, Kecamatan Kajen, Pati. Sebelum meninggal dunia, Syekh Jangkung berpesan agar kelak kerbau itu disembelih dan dibagikan kepada seluruh penduduk. Tapi ketika dia meninggal dunia, kerbau itu menghilang dan baru muncul pada hari ke-40. Oleh anaknya, kerbau itu disembelih dan dibagikan kepada penduduk Lando. Sementara itu, kulitnya atau biasa disebut lulang, disimpan dengan rapi. Suatu ketika ada seorang pedagang yang kehilangan sabuk pengikat barang dagangan. Dia mengadu kepada Tirtokusumo, anak Syekh Jangkung yang akhirnya memberikan lulang kerbau peninggalan ayahnya. Namun, di pinggir kampung, sapi yang mengenakan lulang kerbau itu mengamuk. Tak seorang pun yang berhasil membunuhnya. Anehnya, sapi itu tiba-tiba menjadi kebal terhadap senjata. Ketika sapi itu kelelahan, Tirtokusumo mengambil lulang kerbau itu. Dan sapi itu pun dengan mudah bisa dibunuh dengan tombak. Dari kejadian tersebut, akhirnya masyarakat yakin jika lulang kerbau Lando adalah jimat sakti untuk kekebalan. Tirtokusumo kemudian membagikan lulang tersebut kepada penduduk desa Landor, termasuk Sultan Agung. Syekh Jangkung wafat pada 15 Rajab 1563 tahun Saka atau 20 Oktober tahun 1641 Masehi. Beliau dimakamkan di Desa Landor, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Di kompleks makam Syekh Jangkung terdapat pula makam istrinya, yaitu Retno Jinoli dan Pandan Arum. Meskipun jejak langkah Saridin masih merupakan misteri, namun setidaknya menurut juru kunci makam Saridin, R.H. Damhari Panoto Jiwo, menjelaskan bahwa nama Saridin berarti inti sarinya agama. Maka semangat belajar atau berguru Saridin juga sangat tinggi. Guru-gurunya antara lain Sunan Bonan, Sunan Kalijogo, dan Sunan Kudus. Selanjutnya, Saridin mendapat gelar Syekh Jangkung karena keinginan, ucapan, dan kemauannya. Syekh Jangkung memanfaatkan segala kelebihannya
untuk mengabdi ke beberapa negeri, yaitu Kesultanan Cirebon, Mataram, Palembang, dan Rum. Saridin adalah tipe orang yang mempunyai kekuatan rohani dan nurani dibandingkan dengan teman-temannya. Syekh Jangkung adalah orang yang lugu, jujur, ulet, sabar, apa adanya, dan tidak serakah. Ia tidak terpesona dengan gemerlapnya dunia, meskipun harta berlimpah ruah selalu mendekati dirinya tanpa harus diminta. Hidup di lingkungan istana yang serba mewah tidak membuat dirinya tergiur dengan harta dan jabatan. Ia ingin meninggalkan segala kemewahan dan lebih memilih hidup di tengah-tengah masyarakat. Religiusitas Syekh Jangkung yang sufistik populis berdampak pada cara dakwahnya yang merakyat, dapat menyesuaikan kondisi sosial, keagamaan, dan kebudayaan masyarakatnya. Dengan kesaktian yang luar biasa, membuatnya menjadi seorang wali yang banyak disebut-sebut masyarakat. Ditambah sikap-sikap yang tidak biasa, membuat masyarakat semakin mengenangnya. Bagaimana tanggapanmu tentang kisah Syekh Jangkung atau Mbah Saridin ini? Berikan pendapatmu di kolom komentar. Karena percaya tidak percaya, terserah bagaimana Anda menyikapinya.